Untuk SCC 40A itu 16 mm. Punya saya ini kan 40A, guys. Nanti kalau ditanya kabel yang saya beli itu di mana, all shopnya, nanti saya kasih linknya ya, guys. Niatnya kan beli ini udah keren ya, guys ya, bisa pasang langsung upgrade gitu. Tapi kan pertimbangan untuk beban berat sekaligus gitu ya, guys. Nah itu jatuhnya kan jadi tambah 1 juta. Jadi 400.000 sama 400.000 800.000. Misal saya beli PZEM nih, guys ya, saya ganti, misal nih saya beli itu ya 200 ribuan, 1 juta. Gimana, guys? Betul kan? Jadi upgrade tidak semudah itu ya, guys. Dan ini wattmeter kalau digunakan untuk ini jelas tidak layak, guys. Karena aki saya ini adalah lead acid ya, guys, lead acid, dan di seri 2 nanti harus dikasih balancer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bedah PLTS 12 ke 24. Ternyata tidak semudah itu, guys ya. Jadi ada step-stepnya yang harus diperhatikan. Karena setelah beli inverter itu juga ada pertimbangan lain. Jadi disimak apa aja ya. Jadi pas saya mau masang ini, kemarin kan udah seneng-seneng ya, guys. Dapat inverter low frekuensi yang 1000 watt, lumayan lah ya, cukup pokoknya ini buat rumah saya. Dan masalahnya itu gini, guys. Pas mau instalasi baru sadar kalau perkabelan saya itu kecil, guys, untuk spek ini. Nah ini kan 1000 watt, sistem 24 volt. 1000 dibagi 24 itu ketemu arus rata-ratanya itu 40 ampere. Nah lalu berapa perkabelan yang pas untuk inverter ini? Nah jadi saya itu sudah mengkalkulasi, mencari hitungan-hitungan untuk arus maksimal ini kan 40-an ampere ya, 40 ampere lebih, dan up to 60 ampere apabila dipakai pada puncak maksimal dayanya, sama termasuk daya lonjakan. Nah itu ketemu kabel yang ideal itu 16 mm ya, guys, atau lebih. Nah jadi saya putuskan untuk mengambil kabel, mencari kabel dulu dengan ukuran yang 16 mm. Jadi fungsinya nanti untuk di sini, untuk dari aki ke inverter ini. Saya nggak ada kabel besar ya, guys. Jadi nggak bisa tes beban juga. Terus nanti yang dari charger PLTS ini juga dari SCC-nya itu juga akan dirubah jadi 16 mm sampai ke aki. Lah cuman kalau yang ini masih 2,5 mm ya, yang kabel dari atas. Ini rencana juga bakal di-upgrade ke 16, tapi belakangan, guys. Masalah di budget gitu. Yang jelas ini dulu, kabel dulu itu harus terpenuhi ya, guys. Kabel harus terpenuhi. Dan masih harus nyari sekun juga. Ternyata juga harus komplit juga. Sebaiknya memang perlu pasang kayak MCB, saya masih belum pasang. Nanti belakangan aja lah, guys. Yang penting bisa nyala. MCB-nya nanti nyusul kalau udah dapat AdSense. Nah kemudian karena aki saya ini adalah lead acid ya, guys, lead acid, dan di seri 2 nanti harus dikasih balancer. Kasih balancer baterai. Jadi biar voltasenya ini bisa imbang karena di seri. Kebetulan aki saya sama untuk speknya dan mereknya, jadi enak banget kalau mau di seri. Ya, itu 180 Ah kali 2. Oke, selanjutnya saya akan nambahin PV-nya ke atas. Ternyata masih kurang ya soketnya ya. Jadi harus beli soket MC4. Jadi upgrade tidak semudah itu ya, guys. Dan ini wattmeter kalau digunakan untuk ini jelas tidak layak, guys. Harus ganti yang ke PZEM. Nah itu harus ganti ke itu. Tapi saya nanti dulu, guys. Itu aja beli balancer aki ini sama kabel sama soket SCC bisa habis 400 ribuan, guys ya. Nah jadi semuanya harus proses pelan-pelan.
Saya mau ngetes beban juga nggak bisa, karena kalau beban maksimal kabelnya cuman segini, kurang kuat nih guys. Ini kabelnya cuma 6 mm, dan ini kabelnya cuma 2,5 mm bawaan wattmeter ini gitu loh. Nah, yakin kalian mau upgrade? Kalau mau upgrade ya nanti siap-siap dari perkabelan yang sudah ada. Misalnya yang lama kecil, maka kalian harus mempertimbangkan itu semua. Kalian beli kayak gini, paling enggak siap-siap 400.000 sampai 1 juta buat perkabelan dan instalasi yang lain. Nah, gimana guys? Terus pada bagian output SCC. Nah, output SCC ini kan DC ya guys lampunya. Jadi saya punya neon box dan lampu di depan rumah itu DC. Nah, itu kalau saya naikkan ke 24 volt, otomatis saya harus nambah juga buck converter atau step down atau reducer. Jadi itu juga menjadi nilai plus juga dalam kalkulasi biaya. Nah, jadi gimana guys? Nah, coba ya guys, kita hitung-hitungan untuk MCB aja dulu. Jadi kalau PLTS itu MCB-nya ini kan di input SCC dari panel surya ini MCB DC. Outputnya ke aki MCB DC. Output ke beban MCB DC. Sudah 3 MCB ya guys. Bayangin kalau harganya ya sekitar kita bulatkan ke atas 80.000 satunya. Sudah 240.000. Terus ini MCB DC inputnya sini. Nah, itu juga 80.000, sudah 320.000. Nah, ya kan guys. Terus untuk outputnya, outputnya sini ya. Outputnya sini, itu MCB AC. MCB AC ya di bawahnya MCB DC lah harganya. Ya buletin aja sama termasuk ongkir. Jadi 80.000 kali 5 MCB guys. 8 kali 5 itu ketemu 400.000 hanya untuk MCB. Tambah yang di hitungan awal tadi ya, itu kabel sama balancer ini 400.000 ya guys. 400.000. Jadi 400.000 sama 400.000 800.000. Misal saya beli PZEM nih guys ya, saya ganti misal nih saya beli. Itu ya 200 ribuan. 1 juta. Gimana guys? Betul kan? Niatnya kan beli ini udah keren ya guys ya. Bisa pasang langsung upgrade gitu. Tapi kan pertimbangan untuk beban berat sekaligus gitu ya guys. Nah, itu jatuhnya kan jadi tambah 1 juta. Ini harganya 2.150.000 tambah 1 juta misalnya gitu. Jadi 3.150.000. Nah, seandainya kemarin saya beli yang misalnya beli yang ini 2000 watt. Itu kan harganya 3 juta seperempat apa 3 juta setengah gitu ya, sekitar segitu. Jatuhnya kalau pas diinstal nanti ya ketemunya jadi 4 juta lebih guys. Jadi seperti itu guys. Wah, ini harus pertimbangan sekali buat kalian yang mau mengupgrade dan perlu memperhatikan perkabelannya. Untuk kabel yang ini masih 6 mm saya ke bawah guys. Nanti kalau ditanya kabel yang saya beli itu di mana, all shopnya nanti saya kasih linknya ya guys. Mereknya itu kalau nggak salah Strado apa-apa gitu ya. Itu 16 mm tembaga murni katanya gitu loh. Itu per meter 31.000 sekian gitu. Nah, kalau ini misalnya ya 10 meter tak ganti juga. Nah, berarti harganya itu kurang lebih sekitar kalau 10 meter kali 30.000 gitu aja. Itu harganya sudah 300.000 loh guys. Baru satu kabel. Belum dua kan merah hitam ya, satu pasang merah hitam. Nah, jadi 600.000 cuman buat kabel tok. Tapi apakah bagus dengan pakai 16 mm? Tentu bagus karena ini memang acuannya dari buku panduan itu 16 mm. Nah, ini guys ya, buku panduannya. Nah, ini. Untuk SCC 40A itu 16 mm. Punya saya ini kan 40A guys. Nah, itu. Jadi butuhnya 16 mm. Apabila WP panel suryanya itu dipasang pada puncak maksimalnya ini guys. Jadi apabila dimaksimalkan panel suryanya sampai mentok kemampuan ini. Tapi kalau panel suryanya lebih kecil ya nggak harus 16 mm juga. Pakai 6 mm itu bisa, pakai 4 mm juga bisa. Gitu guys. Jadi ya menyesuaikan, makanya saya upgrade-nya belakangan untuk kabel yang ini karena kemampuannya
panel suryanya masih kecil gitu guys. Yang sekarang terpasang cuman 250 WP, 50 WP kali 5. Jadi harusnya malah nanti kalau udah saya seri paralel, ini saya tambahi lagi yang ini ya, maka arusnya juga juga masih kecil juga guys. Pokoknya nanti arusnya di bawah 20 ampere guys. Jadi kabelnya ini masih mampu gitu. Nah kalau yang ini kan SCC nya 30A. Nah yang 30A ini butuhnya ini ya guys ya, 30A. Ini butuhnya itu 10 mm ya guys. 30A 10 mm. Itu apabila dipakai pada puncak maksimal kemampuan WP panel surya yang dipasang pada SCC ini gitu guys. Oke guys, jadi gitu dulu aja. Thanks for watching. Jangan lupa nanti ikuti keseruan saya dalam beraktivitas ber-PLTS. Pokoknya suka duka akan saya sampaikan ya guys, biar kalian ngerti gimana sih kalau ber-PLTS dan belum punya pengalaman sama sekali gitu. Tapi kalau yang udah punya pengalaman sih ya bebas, karena beliau para orang-orang yang sudah expert, artinya dia sudah mahir dalam pengendalian listrik, jadi dia punya pengalaman tersendiri. Tapi ya mirip-mirip sih guys ya, kayak gitu suka dukanya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.